jelas-jelas dalam judul untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan representasi matematika. Itu mohon nanti ditegaskan ya. Jadi apa namanya, betul-betul itu menjadi salah satu variabel Mas. Jadi tolong termasuk nanti mungkin di bab 2-nya itu mau dipastikan. Sama seperti yang sudah-sudah ya, latar belakang itu ya kan yang akan dikembangkan bahan ajar kan? Iya Pak. Iya, jadi bahan ajar yang selama ini itu seperti apa ya, sering digunakan, termasuk kelemahan dan juga dampak negatifnya, antara lain kurang mampu meningkatkan berpikir kreatif gitu ya. Ya tentu didukung data dan fakta ya. Tolong itu lebih ditonjolkan karena penelitian ini akan mengembangkan bahan ajar, nah sehingga ya yang dielaborasi ya tentu tentang bahan ajar gitu ya. Itu saya kira yang selama ini digunakan. Makanya Prof. Nur selalu mengatakan itu menjadi salah satu pertanyaan yang harus dijawab melalui penelitian ya kan. Bagaimana bahan ajar yang selama ini digunakan? Nah, itu barangkali tolong dideskripsikan atau dielaborasi. Kemudian juga untuk seluruh teman-teman ya, pembatasan masalah. Pembatasan masalah itu membatasi masalah yang teridentifikasi. Jadi masalah yang teridentifikasi ada 6. Nah dalam penelitian ini dibatasi masalah nomor berapa? Sebutkan gitu loh. Ya untuk semuanya. Ya tentu jelas ini pada masalah rendahnya kreatif, mungkin juga rendahnya representasi matematik kalau memang itu menjadi tetap dipertahankan sebagai variabel ya. Dan juga belum dikembangkannya bahan ajar yang mampu meningkatkan kreatif dan representatif matematika. Nah itu, jadi itu harus menjadi masalah yang teridentifikasi karena nanti akan dibatasi pada masalah itu. Ya, saya kira itu. Kemudian rumusan masalah supaya apa namanya tujuannya itu menghasilkan ya, rumusan masalahnya paling tidak 2 gitu ya. Ya misalnya menjadi bagaimana mengembangkan bahan ajar bla 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 yang valid untuk meningkatkan bla bla bla. Berarti kan nanti tujuannya kan menghasilkan ya. Karena pertanyaannya bagaimana mengembangkan kan, lalu tujuannya kan mesti menghasilkan ya, berupa produk kan gitu ya. Itu saya kira. Kemudian untuk semuanya ya, manfaat pengembangan itu selalu kan yang pertama teoretis, tulisannya yang betul, jangan teoritis. Teoretis ya tulisannya ya, kalau untuk semuanya. Kemudian ini belum ada spesifikasi produk ya. Sudah. Oh sudah. Yeah. Sudah ada ya. Sudah ada. Jadi spesifikasi produknya ini bahan ajar apa modul? Modul Pak, dalam bentuk modul. Loh. Kalau tulisan judulnya bahan ajar loh, beda, bahan ajar dan modul beda. Ya, bahan ajar itu bisa berupa buku, modul, bisa macam-macam gitu loh. Makanya lebih baik spesifikasinya, kalau modul ya modul, kalau bahan ajar, karena bahan ajar bisa banyak gitu. Ya, nah nanti disesuaikan aja, disesuaikan atau bahan ajar dalam bentuk modul gitu ya, di spesifik. Ya saya kira itu ya, termasuk komponen-komponennya. Kalau modul komponennya kan harus jelas. Ada pendahuluan, ada isi, ada rangkuman, ada latihan, ada tes. Nah, itu harus disebutkan ya dalam komponen, dalam modul ini komponennya meliputi bla 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 bla. Sehingga sudah tergambar. Orang sudah bisa membayangkan, oh ini modulnya nanti akan terdiri atas ya ada pendahuluan, ada inti, ada rangkuman, ada latihan, ada tes, dan seterusnya. Saya kira itu Prof dari saya. Terima kasih. Terima kasih Maaf Pak. dari terlempar, ini sinyalnya kurang bagus di sini. Yeah. Terima kasih Pak Har. Jadi sudah banyak, saya nambah beberapa pertanyaan aja Mbak Indri. Iya Pak Prof. Sama seperti tadi, kalau pengembangan R&D, R-nya risetnya sudah Anda jelaskan belum ini? Harusnya sudah, tapi baru wawancara Prof.
Nah, itu ya, termasuk di awal itu. Nih, yang Anda permasalahkan dan ingin Anda buat itulah bahan ajar. Nah, kondisi bahan ajar sekarang apa? Yang ada itu umumnya kan hanya dari buku, dari apa namanya, buku ajar pembagian itu kan. Nah, itu apa namanya itu sebutannya, terserah, yang semuanya diseragamkan, nah, kayak begitu. Tulis saja di latar belakang itu. Semua dipakai secara nasional itu, kayak begitu, sehingga perlu ada penyesuaian terhadap visi masing-masing. Dampaknya apa sampai kekurangannya itu tadi yang ada itu sekarang Anda lihat aja. Terus dampaknya apa? Dampaknya tentu saja ini seperti yang Anda singgung di sini, apakah itu sudah bisa secara efektif mengembangkan kreativitas? Belum. Sudah bisa mengembangkan representasi? Sudah belum. Nah, sampai kayak begitu itu. Sehingga itu yang mendorong gitu ya, diperlukannya, dikembangkannya bahan ajar atau modul ini ya, kayak begitu. Apalagi untuk di Kabupaten Tegal yang punya budaya sarung goyor, nah gitu. Selain di Tegal ada enggak sih ini sarung goyor itu? Aslinya dari Tegal, Pak, Prof. Di tempat yang lain enggak ada? Ada di Pemalang, tetapi meniru motifnya, Prof. Jadi lamanya awalnya dari para pas masuknya orang-orang Arab ke Tegal seperti itu, Prof. Itu awalnya di Tegal. Lamanya pabrik terlama dan tertuanya dari zaman dulunya di Tegal, Prof. Nah, silakan aja nanti bahwa itu sebagai tadi warisan dan itu bisa dipakai sebagai media di samping mengembangkan budaya, tapi juga dipakai untuk mengembangkan kemampuan visual. Semua alasan itu, jadi kemengapaannya mengembangkan itu terjawab di situ ya. Satu lagi, agar tidak ada banyak pertanyaan, ini saya banyak orang yang belum tahu. Jika mungkin di latar belakang ketika menceritakan tentang sarung goyor gitu ya, lebih bagus dilengkapi dengan gambar walaupun sedikit gitu, 2 atau 3 atau 4. Nah ini loh yang motif-motif kayak gini loh sarung goyor ini ya, kayak begitu. Kalau ini tadi sarung goyor apa goyar atau gayor, nggak ngerti kita. Sarung sekarang banyak sekali toh, nggak ngerti kita itu yang sarung goyor itu yang kayak apa. Kalau lebih bagus nanti latar belakang itu nanti, oh nanti yang kayak begini, dia tadi nggak ditanyakan Bukasni tadi itu motifnya apa saja. Ini gambarnya sudah ada kok, tanya kan ya gitu kan, sudah selesai itu kan. Karena nggak ada yang ditanyakan gitu. Itu ya Bu Indri ya. Oke, Prof. Terima kasih. Di latar belakang kayak gitu, tambahkan beberapa itu. Tadi yang lain sudah banyak ditanyakan, diusulkan. Ini kok sepertinya Bu Indri ini nulis judul itu berkali-kali ya, pengembangan bahan ajar dan pendekatan matematika bahasa untuk itu sampai 5 kali di bab 1 ini, persis kalimatnya kayak begitu ya. Coba nanti dilihat lagi, tidak perlu diulang-ulang saya gitulah. Mulai dari di latar belakang ada, ini pembatasan juga munculnya kok judul lagi ya, kayak gitu loh. Kok judul lagi ya. Ya, terus nah itu tadi di produk, pastikan produknya apa, ditulis dulu aja produknya apa menurut Anda itu nanti ya. Kalau itu model ya mestinya model gitu ya. Kalau itu buat model, pengembangan model mesti modelnya kayak apa gitu. Terus karakteristiknya apa, ada yang lain tidak, kalau ada ya ditulis, kalau enggak ya model itu aja ya, silahkan aja kayak begitu. Ya, produk bahan ajar berbentuk fisik, bahan ajar dilengkapi materi ya, materi disediakan bahan ajar. Oke, gitu dari saya Bu Indri ya. Yang lain dari teman-teman ada tambahan lagi? Tanya Prof. Nggih. Kalau untuk mengembangkan modul itu berarti harus ada seperti buku petunjuk
seperti misalnya buku siswa, berarti ada buku gurunya gitu. Kalau modulnya, kalau pengembangan modul, berarti juga ada buku petunjuk penggunaan modul ya, Prof? Ya biasanya kalau modul kan jadi satu di situ. Oh. Jadi satu di modulnya kan kalau modul gitu. Ya. Kita kalau beli motor, Bu, beli motor ada motornya, ada petunjuknya sendiri. Makanya kalau beli motor enggak mau, nih jangan mau kalau hanya diberikan petunjuk aja jangan mau ya. Yeah. Oke, terakhir Mbak Wulan ya. Yeah. Oke, monggo. Oke. Saya izin open juga, Prof. Ini teman-teman di video gambarnya nggak bergerak, khawatir sinyalnya Ya, kurang silakan. gratis. Sudah muncul teman-teman? Ya, kelihatan. Udah, Mbak Wulan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, izin Prof dan teman-teman. Judul penelitian saya di sini adalah pengembangan model Fitted Blended Learning terintegrasi virtual laboratori IPA atau VirLab IPA untuk meningkatkan keterampilan 4C di sekolah. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah yang pertama, tantangan baru pada pendidikan abad 21 di dunia pendidikan sains dan teknologi saat ini berdasarkan kerangka kerja dari NCRL dan Metode Group 2003 itu terbagi menjadi 4 kategori, yaitu berpikir inventif, komunikasi yang efektif, kemahiran era digital, dan produktivitas yang tinggi. Kemudian salah satu dari digitalisasi teknologi pendidikan saat ini yang terjadi adalah blended learning. Blended learning dalam PowerPoint-nya muncul nggak ya? Muncul nggak? Muncul. Sudah muncul. Blended learning dalam pembelajaran IPA sekolah dasar itu berdampak pada peningkatan motivasi, pemahaman, prestasi, orientasi akademik, dan keterampilan berpikir komputasional, layanan guru kepada siswa dan orang tua yang dibantu oleh teknologi. Nah, ini saya kutip dari beberapa penelitian, salah satunya adalah Chen-Fu tahun 2021. Kemudian dalam keterampilan proses sains itu difokuskan pada proses pembelajaran yang dimana mengembangkan konsep dasar IPA, keterampilan untuk menemukan dan mengembangkan fakta, konsep, dan nilai. Proses ilmiah ini dapat dilalui melalui eksperimen ilmiah yang dianggap sebagai salah satu metode atau proses penting untuk memahami fenomena ilmiah dan merupakan prinsip-prinsip ilmiah. Nah, sebaliknya, di sekolah dasar di Indonesia umumnya menggunakan metode pembelajaran konvensional yang masih terdapat ketidakseimbangan porsi antara pembelajaran praktik dan teori. Ini berdasarkan dari penelitiannya Krug tahun 2015. Kemudian selain itu, penerapan praktik ilmiah juga terkendala oleh minimnya fasilitas laboratorium yang dimiliki sekolah. Nah, hal ini sejalan dengan temuan saya pada website Dapodik 2022 bahwa di Kota Pontianak dari jumlah 169 sekolah dasar itu hanya 50 yang memiliki fasilitas laboratorium fisik. Nah, permasalahan ini tentunya berdampak pada tahap pendidikan IPA selanjutnya, yang menyebabkan Indonesia berada pada posisi rendah dalam hal ini peningkatan ITEK internasional pada peringkat 62 dari 70 negara. Ini berdasarkan data PISA 2015. Nah, hasil survei dan wawancara yang saya lakukan dengan responden 45 guru penggerak jenjang sekolah dasar itu mendapatkan hasil bahwa 9 guru mengatakan sangat jarang atau bahkan tidak pernah menggunakan virtual laboratorium dalam pembelajaran daring maupun luring. Kemudian 28 guru
kelas atas itu mengatakan bahwa belum pernah menggunakan konten virtual laboratorium dalam melakukan praktikum daring maupun luring karena beberapa faktor katanya. Yang pertama, karena keterbatasan fasilitas yang ada pada siswa. Kedua, keterbatasan pengetahuan guru terkait konten website dari virtual laboratory. Kemudian yang ketiga, lebih sering dilakukan praktikum di rumah, bekerjasama dengan orang tua, memvideokan proses praktikum siswa. Kemudian yang keempat, kebingungan guru dalam mengimplementasikan virtual laboratory dalam pembelajaran online yang menyenangkan. Dan didapati juga data bahwa ada 8 guru kelas atas yang cukup sering menggunakan virtual laboratory berbasis blended learning karena dianggap memiliki dampak positif bagi pengalaman siswa. Nah, hal ini kembali diperkuat lagi oleh salah satu guru kelas atas yang mengatakan bahwa keterbatasan fasilitas laboratorium di tingkat SD, terutama di Kota Pontianak, itu merupakan hal yang sangat urgent. Kemudian jadi pembelajaran blended learning di sini dengan mengupload video praktikum sudah tidak relevan jika dikaitkan dengan ABA 21 pada masa pandemi maupun pandemi saat ini. Perlahan metode pembelajaran konvensional ini akan mulai tergantikan dengan metode pembelajaran online. Ini menurut penelitian dari Sukarli dan Roji. Jadi beberapa penelitian itu ditemukan lebih sering terkait blended learning dan virtual laboratory ini lebih sering diterapkan model pembelajaran pada tingkat perguruan tinggi dengan sasaran mahasiswa SMA dan SMP. Oleh sebab itu, diperlukannya sebuah pengembangan model blended learning terintegrasi dengan virtual laboratory pada jenjang sekolah dasar, pada muatan pembelajaran IPA jenjang sekolah dasar. Adapun identifikasi masalahnya, yang pertama yaitu diperlukannya proses pembelajaran yang memuat kompetensi ABA 21 seperti 4C dan era revolusi industri 4.0 pada pendidikan dasar seperti literasi data, sains, teknologi, dan literasi manusia. Kemudian adanya kendala keterbatasan waktu pembelajaran di kelas sehingga memerlukan pembelajaran yang terjadi di luar kelas sehingga lebih fleksibel, terjadi di mana dan kapan saja. Kemudian minimnya ketersediaan sarana prasarana laboratorium fisik pada jenjang sekolah dasar di Kota Pontianak. Kemudian keterbatasan pemahaman guru terkait penggunaan virtual laboratory dan dalam pembelajaran offline maupun online. Kemudian pembelajaran masih belum sesuai dengan era digital natif dalam pembelajaran saat ini sehingga masih terjadi ketimpangan pembelajaran di era revolusi saat ini. Kemudian belum adanya pengembangan model yang terintegrasi virtual laboratory dalam praktek IPA di sekolah dasar. Kemudian masih terdapat berbagai gap dari temuan penelitian sebelumnya mengenai model blended learning sehingga perlu dilakukan perbaikan dan menambahkan novelty. Oke, adapun pembatasan masalah di sini berdasarkan identifikasi masalahnya ialah menyiapkan model flipped blended learning terintegrasi virtual laboratory untuk meningkatkan keterampilan 4C. Bagaimana rumusan masalahnya? Adapun rumusan masalahnya yang pertama adalah bagaimana kondisi penerapan blended learning saat ini di Kota Pontianak. Yang kedua, bagaimana kelayakan atau kevalitan model blended learning terintegrasi virtual laboratory untuk meningkatkan keterampilan 4C pada mata pelajaran IPA sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana efektivitas model virtual blended learning. Yang ketiga, yang keempat, bagaimana praktikalitas pengembangan model virtual blended learning pada mata pelajaran IPA. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui kondisi penerapan blended learning di Kota Pontianak. Yang kedua, mengembangkan model blended learning terintegrasi virtual laboratory untuk meningkatkan keterampilan 4C yang valid. Kemudian yang ketiga untuk mengukur efektivitas model. Kemudian yang keempat untuk mengukur praktikalitas model dari virtual blended learning. Kemudian spesifikasi produk yang dikembangkan yaitu adalah yang pertama model virtual blended learning terintegrasi virtual laboratory berbasis website yang terdiri dari prototype, model sintaks, serta teori-teori yang mendasari pengembangan model pembelajaran ini. Kemudian yang kedua buku model blended learning terintegrasi virtual laboratory yang berisi tahapan atau sintaks pengajaran blended learning yang di dalamnya terdapat sistem pendukung, sistem sosial, dampak pengiring, dampak instruksional, buku ajar berisikan tentang materi zat, tunggal, dan campuran kelas 5 SD mata pelajaran IPA. Kemudian yang ketiga, buku panduan guru yang berisi tahapan pengajaran untuk
didik mengandung silabus, RP, dan penggunaan virtual laboratory. Kemudian berikutnya buku panduan peserta didik yang berisikan kegiatan pembelajaran bagi peserta didik dan panduan penggunaan virtual laboratory. Manfaat penelitian di sini yang pertama adalah untuk ada manfaat teoritis dan praktis. Teoritis di sini untuk memperkaya konsep dari teori model flipped blended learning pada mata pelajaran IPA, terutama pada materi zat tunggal dan campuran kelas 5. Kemudian yang kedua, hasil temuan sebagai informasi dan referensi serta penelitian yang relevan bagi dalam melakukan penelitian model flipped blended learning pada mata pelajaran IPA sebagai menghadapi pembelajaran di masa transisi pandemi dan endemi. Kemudian yang ketiga, memperkaya sebuah pembelajaran sesuai dengan menghadapi masa transisi pandemi dan endemi dengan mengembangkan model flipped blended learning sesuai dengan mata pelajaran IPA, materi zat tunggal dan campuran kelas 5 SD. Kemudian asumsi pengembangan di sini yang pertama yaitu peserta didik dapat melakukan praktikum sains virtual secara mandiri sehingga dapat mempermudah pelaksanaan pembelajaran online. Kemudian yang kedua, guru memberikan pembelajaran dengan menggunakan blended learning. Ini sudah dapat mengoperasionalkan virtual laboratory berbasis web. Kemudian yang ketiga, fasilitas wifi sekolah tempat penelitian dirasa cukup memadai. Sekian dari paparan saya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Silahkan dimohon partisipasi teman-teman. Diharapkan masukannya teman-teman, masukan dan saran. Mas Berio, Pak Ibda, Pak Umar, semuanya saja. Gimana? Prof. Ya. Oh, Mbak Wulan. Silakan. Belum. Betul, Mbak ya. Sebenarnya saya juga masih bingung. Yang itu loh, apa sih pembatasan masalah? Sebenarnya itu pembatasan masalah itu, saya tuh jadi bingung pembatasan masalah dari beberapa kemarin bab 1 kan memunculkan judul ya. Jadi kayak memunculkan judul. Nah, itu saya tuh masih bingung sebenarnya pembatasan masalah itu kan dilihat dari identifikasi masalahnya. Ya, jadi baru batasi. Itu sebenarnya mengerucut ke judul nggak, Prof? Saya itu masih bingung itu, Prof. Judul nulisnya dia di judul, tapi di sini pembatasan itu kan diambil dari identifikasi itu. Ya. Kayak begitu. Jadi bisa ambil dari identifikasi itu, bisa 1, bisa 2, bisa 3, kayak begitu. mohon izin Prof, berarti bisa poin-poin gitu ya Prof? Lah ya mah dibuat poin-poin itu kan semua masalah itu kan kepingan macam-macam kayak begitu, tidak menggumpal kan. Tapi itu jadi kan kemarin terlihat langsung pembatasan masalah itu terlihat langsung judul kan. Iya, bukan terus ke judul kayak begitu. Kalau judul sih nulisnya dia, maka tadi punyanya sebelum tadi punya Mbak Indri apa ya, tak komentari tadi kok jadi banyak sekali nulis judul ya. Nah kayak begitu. Ada itu kan dari banyak masalah kayak begitu. Memang Prof. Tapi ini yang disampaikan masalah diidentifikasi itu mestinya sudah disampaikan di latar belakang dan dilengkapi dengan data atau fakta bahwa itu memang masalah kayak begitu. Kalau tidak ada data, nggak ada faktanya, hanya menulis seperti apa judgement gitu aja, nggak ada datanya, lah, bisa jadi dianggap fitnah nanti akhirnya kalau nggak ada datanya itu. Ya. Monggo teman-teman yang lain
Atau banyak lah? Tanya Mbak Bulan. Masih bisa lagi. Untuk apa mohon izin ya, untuk apa blended learning yang tipe ini saya kira kemarin hampir sama dengan Mas Ali kalau nggak salah ya. Tapi ini sudah spesifik dari beberapa tipe blended learning. Hanya saja mungkin problem di kelas tinggi atau rendah, atau ini untuk guru gitu loh. Ini untuk siswa atau untuk guru itu ya. Kemudian untuk sintaknya, karena ini model ya kalau nggak salah ya Mbak ya. Ini kan model pembelajaran. Model. Nah, model mungkin perlu sintak yang matang. Apakah ini memang real online virtual laboratory ya, pakai model ya semacam AR atau AI gitu, atau ini bisa blended, karena kan konsepnya kan blended learning ya, tapi dia basisnya virtual gitu kan. Nah, lebih dominan online-nya atau offline-nya. Nah, itu mungkin pembaca perlu digambarkan sedikit terkait spesifikasi produknya mungkin. Ya mungkin itu secara umum, secara lain-lain sudah lumayan banyak referensinya. Terima kasih. Yes, matur nuwun Mas Indra masukannya. Nanti saya tambahkan insyaallah. Saya ya Dek, tak tanya ya Dek. Monggo Bu. Ini untuk virtual laboratorinya itu, kalau secara virtual, siswa di sini ketika melaksanakannya secara online, berarti apakah siswa itu hanya mengikuti petunjuk kemudian mengisi gitu aja, atau dia melakukan prakteknya di rumah begitu? Nah, kalau prakteknya di rumah, kenapa virtual laboratory gitu loh. Jadi tolong dijelaskan prinsipnya seperti apa sih gitu loh. Sehingga nek di praktek di rumah, melaksanakan di rumah, mungkin secara luring. Terus perbedaannya yang secara daring dengan melalui virtual learning itu apa begitu. Mungkin lebih spesifik lagi. Virtual laboratory ini bisa digunakan di rumah dan di sekolah Bu. Jadi memang ada pembelajaran privat itu yang memang kelas terbalik ya. Jadi ada yang harus anak pelajari dulu di rumah, ada yang memang bisa dipraktekkan kembali di sekolah. Jadi bisa keduanya. Nah, prakteknya secara virtual itu seperti apa bentuknya? Apakah dia melakukan sesuatu atau hanya mengisi petunjuk, ini pertanyaan diisi kayak lembar kerja saja atau bagaimana? Melakukan sesuatu sesuai dengan lembar kerja pada virtual laboratory berbasis web. Jadi dia misalnya ada mencampurkan apa, itu anak menggerakkan seperti menggerakkan game, mencampurkan cairan dari botol satu ke botol satunya seperti itu. Reaksi apa yang terjadi itu juga akan muncul di virtual laboratory-nya itu seperti itu. Kayak kartun gitu ya, kayak animasi ya, seperti animasi gitu ya. Kayak berada di lab benar-benar, cuman anak hanya menggerakkan beberapa barang yang ada di dalam virtual laboratory itu gitu. Dan reaksi apa yang terjadi, misalnya terjadi reaksinya munculnya asap, ya asapnya hanya secara virtual, tidak benar-benar anak dapat hirup seperti itu. Oke. Berarti per modelan ya, pemodelan di sana terjadi pemodelan gitu ya. Ya. Gitu deh, biar jelas pemahamanku. Monggo dilanjut teman-teman yang lain. Pak Harada enggak ini? Enggak ada dia tanya. Baru keluar Pak. Keluar biasanya Pak. Oke, kalau ada saya ya. Pak Wulan,
ada beberapa catatan pengembangan sama seperti tadi. Tapi sebelumnya itu saya ingin tanya, ini di judul pengembangan model flip blended learning. Tidakkah flip classroom itu sudah masuk blended learning ya? Seperti yang Anda tulis di bagian dari blended learning. Lah iya, bagian dari blended learning. Seperti Anda tulis di latar belakang, karena di blended learning itu salah satu contohnya flip classroom itu. Ya, begitu. Makanya kalau ini flip blended itu tadinya gimana ini? Maksud saya tuh sintak yang ada pada flip blended learning itu saya gabungkan dengan beberapa tindakan, terutama virtual laboratory, akhirnya menjadi sebuah model sendiri seperti itu, Pak. Tapi agak miss ini kalau saya ya, sebab orang itu blended di dalamnya ya di dalam seperti Anda katakan itu blended itu macam-macam ada 12 itu, salah satunya sih flip classroom itu. Coba nanti disusun lagi kalau saran saya gitu, biar tidak ini mau diberi nama yang lain ya silahkan aja kayak gitu ya. Sebab ini terminologi yang sudah biasa dipakai dan orang tahu semuanya ya. Blended isinya ada 12. Tapi kalau flip blended loh, yuk jadi flip blended sih gitu. Terus yang kedua sama seperti tadi. Jadi ini kan masalah blended learning sebenarnya itu. Benar enggak? Ya, benar ya. Ini masalah blendednya kan. Nah, blended sekarang itu kekurangannya apa? Tidak ada belum? Anda analisis tidak itu? Ada di latar belakang sepertinya, Pak. Kekurangannya apa? Simpulannya aja cepat aja. Misalnya apa? Kekurangan membutuhkan waktu yang lebih lama, kemudian ada beberapa kemarin saya tulis sebentar saya lupa kelas di program berapa. Waktunya lama, terus apa lagi? Gangguan sinyal, mengkondisikan kelas ya, kemudian pembelajaran secara online itu gangguan sinyal salah satunya. Oke, artinya begini, itu berdampak pada porsi tidak? Yang Anda permasalahkan porsi, ya? Berdampak pada keterampilan porsi. Pembelajarannya tidak tercapai keterampilan dari salah satu dari porsi itu, Pak. Misalnya apa? Di apa? Pada keterampilan berpikir kritis aja, jika pembelajaran blended learning-nya itu tidak terkondisikan dengan baik, otomatis capaian dari alur proses berpikir anak itu tidak tercapai dengan baik. Oke, umpamanya itu sudah Anda tulis belum? Belum. Nah, itulah. Sepertinya belum. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan sebenarnya di situ itu. Jadi runtutan kemengapaan kemudian harus meningkatkan porsi itu mestinya sampai di situ. Jadi ada masalah dengan porsi? Ada, sebab itu ada runtutan tadi. Penggunaan blended sekarang berdampak jadinya porsinya tidak tercapai. Makanya ini untuk meningkatkan porsi. Ada nalaran logikanya jelas kayak begitu. Latar belakang. Ya, itu. Oke, ini sudah banyak sumbernya, sumbernya sudah 7 halaman sendiri loh. Ini baru bab 1, sudah 7 halaman. Nanti ada 5 bab ini, jadi sumbernya bisa 5 halaman, 35 halaman. Mempertebal. Diperlukan ini nanti kepastian ya, coba semuanya ada diidentifikasi itu. Semuanya yang dituliskan ada data, ada fakta di latar belakang seperti tadi ya. Dan itu sebagai masalah. Jangan sampai menuliskan identifikasi masalah tapi bukan masalah. Pembatasan masalah, pengembangan. Ini pembatasan masalah jadinya pengembangan blended ini. Yang dikirim itu belum itu, yang udah update tadi yang di PowerPoint. Oh ya udah, makanya nanti disesuaikan ya yang
kita dapat yang ini. Prof. Terus di rumusan sama seperti tadi nanti dilengkapi dengan pertanyakan kondisi. Oh ini bagaimana kota? Oh ya Sudah ada, sudah, Prof. sudah ada ya. Oke, sudah ada. Iya. Tujuannya ya mendeskripsikan. Oke, sudah ya. Di spesifikasi terutama yang 3, 4, 5 itu lebih dirincikan lagi nanti. Bahan ajar, panduan, putusan didik, dirincikan namanya karakteristik, ya. Spesifikasi itu karakternya mesti ditonjolkan. Oke, saya kira itu tambahan dari saya ya, untuk melengkapi apa yang sudah Mbak Wulan susun. Masih ada dari teman-teman yang lain? Sudah cukup, Bang. Cukup ya? Yeah. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Ya, ini masih kurang berapa ya untuk presentasi? Kita sudah 3 kali, 1 kali lagi. Masih 2 pertemuan lagi. Masih 2 kali lagi. Jumat 4, hari Selasa depan masih 3, masih 7 orang. Oh ya. Ya, saya kira tinggal sekali lagi. Ya udah. Oke, kita akhiri dengan doa syukur bersama, dipersilakan. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat semuanya. Selamat. Gunungnya wes jugruk. Benar, Bu. Bekasi nih. Usianya tapi Ternyata pemikiran Prof. Magnet sama Prof. Marsigat berbeda.